Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Basri SPD, tempat tugas SMK Negeri 1 Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Mapel PJOK. Dalam kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan pokok bahasan guling depan di kelas 10 akuntansi. Sebagai bukti kegiatan ini, saya lakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berikut nomor ujian saya dan juga surat kabar harian Kompas pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya silakan siapkan barisannya. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Rapi, duluan masuk. Silakan. Dimulai dari barisan sebelah kanan. Silakan masuk. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua anak? Sehat. Oke ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Mari kawan-kawan sebelum kita belajar berdoa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah bersedia memimpin doa. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita belajar, Bapak akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Ya, yang pertama Ana Septiana Dewi, Hadir. Anira, Andi Nurwina, kemudian Fedi Ria Rahasti, Habib Makarim, Siapa Pak? Ana Septiana Dewi, Siap, hadir, Pak. Barak Wiranto, Melisa Dwi Cahyani, Siap, hadir, Pak. Ulan Nur Hidayah, Siap, hadir. Firman Effendi. Siapa ini? Oke, untuk meningkatkan rasa atau menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah sebelum kita belajar kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, lagu apa yang akan kita nyanyikan? Tanah air. Tanah air. Silakan yang memimpin maju ke depan. Silakan. Ya. Anira, silakan. Semuanya berdiri ya. Tanah airku Indonesia. Tanah airku tidak ku lupa.
menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya. Anak-anakku, ya selanjutnya sebelum kita belajar untuk mengetahui kemampuan awal ya pada pagi hari ini, silakan HP-nya dikeluarkan. Ya. Kemudian kita akan melakukan pretest ya. Jadi pretest ini ada di Google Form. Tolong HP-nya dibuka. Kemudian nanti linknya ini akan Bapak kirim di WA group ya, WA group belajar. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, sekarang silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya 5 menit. Silakan kerjakan. Jangan diskusi sama temannya ya, ngisi sendiri-sendiri. Ada linknya sudah? Ya. Coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba lagi, jadi Melisa. Masa nggak bisa? Bisa habis. Masih nggak bisa. Mungkin nggak ada paketnya, punya kamu nih. Ya. Ada Bagi hotspot. Waktunya masih 3 menit lagi. Silakan dikerjakan. Kalau nggak kerjakan bakal kelihatan di sini. Ya. Nah, udah ada berapa ini? 9 orang yang kerjakan. Kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ya. Kalau nggak dikirim nggak bakal sampai ke sini responnya. Ya, Pak. Kesulitan nggak restu? Ya. Oke, silakan dikirim semua. Selesai waktunya sudah habis. Demikian tadi hasil pretest ya. Jadi dari beberapa anak ini ada 6 lagi yang belum kirim. Nanti segera dikirim ya kalau sudah tidak bermasalah lagi. Sekarang coba kita perhatikan ya. Dari beberapa peserta didik itu sudah berhasil menjawab. Ini si Melisa ini masih dapat 0. Kenapa? Gak diisi semua. Mana Melisa? Oh, Melisa ini kenapa? Apa? Enggak kamu pilih tadi, enggak kamu contreng, ya? Itu mestinya dicontreng, dipilih, baru dikirim nanti. Ya, jadi kalau nggak dicontreng, pilihannya, optionnya tidak akan tampil. Ya, kemudian ada si Ayu ini sudah dapat 40 nilainya. Jadi jangan berkecil hati. Jadi ini hanya sebagai tolok ukur dari kemampuan kalian pada kegiatan awal, ya. Yang nilainya masih kecil itu Bapak doakan nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran nanti post testnya nilainya besar, ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar yaitu materi pokoknya itu ada guling depan. Ya. Kalau minggu kemarin itu kita sudah belajar dari pengalaman Bapak mengajar yaitu terutama yang perempuan. Ya, apalagi anak akuntansi itu kesulitan dalam melakukan role atau guling depan. Ya. Sekarang Bapak tanya dulu, kira-kira yang membuat kalian kesulitan dalam melakukan guling depan itu apa? Rasa takutnya? Pusing, Pak. Apa? Pusing. Pusing. Kemudian cedera. Kemudian apa lagi? Takut patah tengkuk ini ya. Padahal kalau guling depan ini kalian laksanakan, kalau kalian lakukan dengan benar itu aman. Supaya kalian tidak takut pada saat akan melakukan guling depan, kalian Bapak ajak beranalogi ya. Kalian bayangkan itu di kasur itu semuanya itu ada airnya atau bak yang berisi air, sehingga kalau jatuh ke situ, kalau jatuh ke air sakit enggak? Enggak. Ataupun kalau itu kalian masih tidak bisa, masih ketakutan, kalian analogikan di bawahnya itu kolam busa. Ya, kolam busa, jadi isinya tuh busa semua, sangat tebal. Jadi pada saat kalian melakukan itu tidak akan terjadi apa-apa ya. Jadi pada kegiatan pagi hari ini tujuan pembelajaran yang pertama ya,
peserta didik dapat menganalisis salah satu keterampilan aktivitas guling depan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan rangkaian gerak guling depan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mendeteksi kesalahan dalam melakukan guling depan. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan gerakan yang benar dari kesalahan yang dilakukan oleh temannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan melakukan guling depan dengan awalan berdiri dan jongkok. Materi guling depan atau roll depan ini sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Kita selanjutnya sebelum kita praktik guling depan, ya, Bapak akan membagi kelompok belajar, ya. Jadi ini sudah terbagi menjadi 2 kelompok, ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini kelompok 1, yang sebelah kiri saya ini kelompok 2. Nah, kemudian supaya kita nanti lebih terarah, teratur, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajarannya. Yang pertama tadi ada kegiatan awal, kemudian nanti 15 menit itu sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Untuk mempelajari guling depan ini supaya lebih paham lagi, Bapak akan menayangkan satu video gerakan guling depan lebar. Tolong diperhatikan dengan seksama. Silakan diperhatikan ini, ya, gerak dominan guling depan. Gerakan guling ke depan adalah gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang badan dengan posisi tubuh menyentuh matras terlebih dahulu. Cara melakukan gerak berguling ke depan ada 2. Yang pertama, guling depan dengan awalan jongkok, dan yang kedua, guling depan dengan awalan berdiri. Yang pertama, kita akan melakukan gerak berguling ke depan dengan awalan jongkok. Gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan, Silakan diperhatikan, dan ya. pandangan ke depan. Ini guling depan yang dengan awalan apa nih? Berdiri, tepuk kedua lutut dan Jadi apa luruskan jongkok? kepala. Oh. Nah, itu ada posisi jongkoknya di bawah. Selanjutnya, letakkan kedua tangan menempel pada matras. Kemudian, tundukkan kepala sehingga dagu menyentuh dada. Kemudian, taruh teguh di atas matras. Selanjutnya, lakukan gerak berguling ke depan. Kemudian, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangan diluruskan ke depan. Selanjutnya, berdiri seperti sikap awal. Nah, ini yang kedua, dengan awalan berdiri. Gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Jadi ingat, gerakan awal itu pertama berdiri sempurna, ya. Setelah itu baru kalau mau pakai awalan berdiri, mau pakai awalan jongkok. Kedua tangan di atas matras. Selanjutnya, lakukan gerak berguling ke depan. Selanjutnya, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Kemudian, berdiri tegak seperti posisi awal. Berikut ini adalah contoh cara melakukan guling ke depan dengan awalan berdiri. Anak-anak, tadi sudah kami saksikan video pembelajaran guling atau roll depan, ya. Nah, kesalahan dalam melakukan guling depan, ya. Apa itu salahnya, apa itu? Tidak mengerti
digunakan untuk bertumpu ya, jadi itu tidak diperkenankan. Ini apa ini yang salah? Tangan, Pak. Apa? Tangannya tidak memegang lutut, sehingga pada saat akan melakukan gerakan akhir, nah itu nggak bisa ngangkat. Kesalahannya seperti itu. Di depan ini masuk ke dalam suku apa? Senam lantai. Nah, jadi senam lantai guling depan ini diperagakan dengan bantuan alat. Ya, jadi alatnya itu namanya apa? Bapak akan menjelaskan sejarah singkat daripada senam lantai guling depan. Ya, senam berasal dari bahasa Yunani yang berarti gimnastik. Pernah nggak lihat sirkus? Pernah. Ya, apa yang dilakukan dalam kelompok sirkus? Ya, gerakan senam-senam lantai, ada meroda, ada roll, ada salto, ada guling depan. Ya, tetapi dalam sirkus tersebut mereka melakukannya di luar batas wajar. Ya, jadi mereka melakukan itu sudah sangat luar biasa sekali. Kalau kalian nanti melakukan guling depan itu di kasur, ya, kalau yang ada di sirkus itu dia bisa melakukan guling depannya itu di satu balok, ya, ataupun dipakai seutas tali. Senam lantai ini disebut dengan senam ketangkasan, termasuk dalam cabang olahraga senam. Ya, alat yang wajib digunakan yaitu ada matras. Nah, kemudian lama-lamaan senam lantai ini masuk ke Indonesia, ya. Kemudian di Indonesia itu berkembang sangat pesat, sehingga di Indonesia itu membuat suatu organisasi yang namanya Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Ada yang tahu kalau disingkat itu apa? Persani. Kepanjangannya tadi apa? Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Kenapa kok enggak PSSI? Ya? Gerak dominan ya dalam guling depan. Yang pertama itu bertumpu. Ya, jadi bertumpu itu mana? Yang tahapan ini bertumpu itu gambarnya yang mana? Yang berapa? Yang kedua. Tapi sampai di sini paham? Tolong kalian amati gerakan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam gambar tersebut. Itu mereka sedang melakukan apa? Guling depan. Nah, kemudian itu menggunakan awalannya yang bagaimana? Awalan berdiri. Kenapa kok disebut menggunakan awalan berdiri? Ya, karena diawali dengan berdiri sempurna. Ya, jadi ini gerakan awalnya ini berdiri sempurna. Kemudian gerakan pada saat akan bertumpu ini lututnya lurus. Kalau yang jongkok tadi ini lututnya menekuk. Langkah-langkah gerakan guling depan itu dengan mengikuti langkah-langkah berikut ya. Pertama, posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke arah depan. Jadi pertama posisinya berdiri sempurna. Sini, coba bareng ke sini, bantu Bapak praktek. Berdiri sempurna, tangan diletakkan ke bawah, ya. Kepala ditekuk, Pak, digulingkan ke depan. Oke. Berdiri, kembali lagi, sekali lagi, coba. Ayo coba. Lanjut. Kemudian dari langkah-langkah udah boleh kembali bareng. Dari langkah-langkah gerakan guling ke depan yang sudah Bapak sampaikan ini gerakan guling depan menggunakan awalan apa? Jongkok ya. Jadi ada langkah yang keempat ya. Nah, langkah yang keempat, lutut, kaki dan siku ditekuk. Jadi kalau ditekuk ya kayak gini. Manfaat secara mental ya, akan mengasah kemampuan mental terutama aspek keberanian dan percaya diri. Jadi yang pertamanya tadi takut-takut, setelah kita latihan ini diharapkan nanti mentalnya akan berani, akan lebih percaya diri, ataupun kepercayaan dirinya akan meningkat lebih tinggi lagi ya. Silakan ada yang perlu ditanyakan terkait pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan atau yang kita pelajari hari ini? Boleh?
Ada yang berani atau bisa bantu Bapak menjawab? Ya, silakan. Bapak Wiranto. Caranya pertama adalah melakukan awalan berdiri dengan selanjutnya membuat kedua tangan harus sama kuat, bawakan kedua kaki seimbang. Perkenaan tentu dengan atas bukan menggunakan kepala, terakhir mendarat atau sikap akhir berdiri. Oke ya, terima kasih, bagus sekali penjelasannya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita praktik guling depan, ya Bapak minta satu orang coba yang bisa menjelaskan tahapan gerak guling depan yang baik dan benar. Tadi di awal sudah saya sebutkan. Ada yang berani? Saya, Pak. Oke, silakan si Restu. Tahapan dan awalan gerak guling depan yang pertama adalah sikap awalan, sikap badan melakukan gerakan, dan yang terakhir adalah sikap akhir. Oke, jadi sudah jelas ya. Ya. Nah, setelah ini kita melakukan peregangan terlebih dahulu. Oke, silakan maju ke depan dua satu langsung mencang depan. Oke, perhatikan ikuti gerakan saya ya, kita peregangan terlebih dahulu. Jangan itu ditahan saja. Cukup mengadakan ke atas. Cukup ditekuk ke samping kanan, tahan. Cukup tekuk samping kiri, tahan. Cukup tangannya satukan, tarik ke atas. Kakinya gigit, rapat terus, tahan. Cukup, sentuhkan ke bawah, ya, tahan. Cukup, lutut kanannya ditarik ke depan, tahan. Cukup, ganti gerakan, tahan. Cukup, tarik ke belakang, tahan. Cukup, ganti lutut yang kiri ditarik ke depan, tahan. Cukup, ganti gerakan, tahan. Cukup, pindahkan ke belakang, tahan. Oke, sudah kita langsung mempraktikkan guling depan. Perhatikan, sambil kalian akan melakukan guling depan, itu tolong ingat-ingat lagi. Tadi tahapan dalam melakukan guling depan yang baik dan benar itu bagaimana ya? Nih, saya tanya kelompok, perhatikan. Kelompok 2 tugasnya mengamati kelompok 1 dulu. Habis ini nanti kelompok 2 mengamati kelompok 1. Silakan si Bapak Wiranto dan kawan-kawan ambil posisi di sini, di sana. Yang mau melakukan dua sini laki-laki. Saya kalau laki-laki bisa bantunya. Oke, perhatikan. Yang pertama itu tahapannya posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas samping telinga, ke atas. Kemudian pandangan ke depan. Lengan dan kepala diturunkan, badan dibungkukan. Jadi ini masuk ke tahapan ketiga. Dua telapak tangan bertumpu pada matras. Ini bertumpu kepada matras. Ingat ya, ini posisi tangan dan kaki tidak boleh terlalu jauh. Ya. Tidak boleh juga terlalu dekat sini. Ya, kemudian posisi tangan ini tidak boleh terlalu lebar ke sini misalnya. Ya, atau posisi tangan ini terlalu sempit ke sini, juga pusing banget. Ya. Paham ya? Ya. Jadi kalau sampai melakukan kesalahan itu nanti gulingnya pasti tidak akan baik. Kemudian posisi lutut ini kita pakai yang berdiri dulu tadi ya. Ya. Lututnya lurus dulu, ya. Kemudian kepalanya maaf ya, ke dalam. Kemudian agak condong ke depan, dorong, tolak pakai kedua kaki. Silakan. Aja. Megang lutut, berdiri lagi. Nah, jongkok dulu ke depan. Habis itu berdiri sempur. Nah. Oke, paham ya? Siap. Oke. Tepuk tangan ikuti belakang. Lanjutkan Firman Effendi. Ayo Firman. Perlu tutorial lagi? Bisa. Coba langsung aja. Oke. Nah, apa kesalahannya? Jangan Yang lutut. Jadi pada saat mendaratnya ini salah. Habis. Nah, ini juga apa kesalahannya? Alia. Ingat, yang pertama posisi berdiri sempurna, kedua tangan ke depan, kemudian meletakkan di bawah matras, kedua kepalanya disimpan di tekuk, kemudian dorong pakai kedua kaki. Ayo dorong. Nah, kelompok
Coba kesalahannya apa sih Alia tadi? Tolakannya itu kurang benar. Tolakannya kurang benar. Kemudian yang digunakan untuk apa? Tumpuannya itu bagian kepala ya. Selanjutnya dorong ke depan, ayo jatuhkan. Oke, jongkok pegang tangan seperti kayak gini. Terakhir. Ya, berdiri. Lanjut. Si Bulan. Ayo, bisa nggak? Kepalanya, nah ini terlalu lebar kita. Ayo, coba. Oke. Nah, apa kesalahannya? Kita lutut tidak ya sana. Lanjut si Anira. Terakhir ya ini. Satu apa nomor 2 sampai diperhatiin kesalahannya nanti Bapak minta untuk dicatat ya. Silakan. Oke. Nah, tapi nggak jongkok. Kesalahannya apa ini? Pada saat mendaratnya udah pegang lutut tapi nggak bisa jongkok. Karena giliran kelompok 2. Siapa yang? Ya, Satriani. Ayo Satriani. Lihat itu ya. Posisi berdiri, kedua tangan diluruskan ke atas samping telinga, pandangan lurus ke arah depan. Kedua tangan ditumpukan kepada atas. Posisi kepalanya ditekuk ya. Kemudian ya terus guling. Apa yang salahnya? Tidak memegang Silvia. Berdiri sempurna, tangan taruh ke depan, taruh di matras, kepalanya ditekuk. Bentar, pada saat tumpuan itu tangannya benar-benar gini. Nah, jangan kayak gini. Ya, benar-benar diletakkan tumpuannya kuat. Ya, kepalanya ditekuk, dorong ke depan, jatuhkan. Oke, jongkok. Nah, jongkok. Ya, berdiri sempurna. Tangannya tangan di bawah, kepalanya ditekuk, dorong ke depan. Oke, berdiri. Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Ayo semuanya dapat giliran. Tuh kepalanya, tangannya tuh biar kelebaran. Ini telapaknya tuh jangan gini. Nah, gini. Nah, sip benar udah. Kepalanya ditekuk, dorong ke depan. Coba ada yang bisa menganalisa apa kesalahannya? Tangannya tidak kuat. Yang digunakan untuk ini kepalanya. Kemudian tadi hasilnya kemana? Ya, berdiri sempurna, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, tekuk kepalanya, dorong, jatuhkan. Nah, ini udah bagus tapi agak miring sedikit. Berarti tumpuannya kurang kuat. Siap. Kemudian ke depan, kemudian taruh ke bawah. Ini kejauhan apa enggak? Kejauhan tumpuannya, coba tumpuannya agak sedikit. Ya, kepala ditekuk, condong ke depan, dorong, jatuhkan. Kejauhan itu. Silakan duduk kembali. Sudah kita praktikkan tadi roll depan atau guling depan menggunakan awalannya berdiri. Sekarang satu lagi saya minta laki-laki satu perempuan satu untuk melakukan roll depan pakai awalannya yang jongkok. Coba siapa tadi ya bagus. Bagus Wiranto. Nah, perhatikan ya. Yang membedakan antara awalan jongkok dan berdiri itu hanya pada saat kegiatan awalnya dan jongkok dan berdirinya itu aja. Selebihnya sama. Jadi pertama berdiri sempurna, tangan diangkat ke depan, kemudian ditekuk, kepalanya ke sini, ini jongkok. Iya, lututnya ditekuk. Tapi ini tetap jungkel sini. Ah, iya, oke. Dorong. Oke, berdiri. Nah, bagus. Kemudian satu lagi yang lupa. Anak. Ya dari sini, ya jadi sama gerakannya itu hampir sama. Maksudnya pada saat akan menolaknya itu lututnya di berdiri sempurna dulu, tangan ke atas, taruh bawah,
dulu terakhir. Oke ya. Silakan duduk kembali. Nah, boleh ya, tadi sudah kita lakukan itu rata-rata sudah bisa semua, mereka sudah bagus semua. Hanya saja ada sedikit kesalahan. Perhatikan kesalahan yang sudah kalian amati tadi. Tolong nanti kalian kerjakan, kalian muat dalam tugas yang akan Bapak bagikan. Jadi ada LKPD, tolong dikerjakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti setelah pertanyaan ini selesai, saya harapkan setiap kelompok untuk mempresentasikannya. Jadi mempresentasikan, membaca hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham ya? Oke, ini ngerjainnya satu kelompok satu. Jadi tadi dilihat misalnya siapa tadi melakukan kesalahan, kemudian yang bagus tadi siapa ya? Paham ya? Oke, ini silakan dikerjakan. Kelompok 1, ini kelompok 2, silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit cukup. Silakan berdiskusi ya, berdiskusi satu kelompok. Boleh itu browsing, mau browsing di internet silakan. Apa soalnya, Weh? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Oke, sudah selesai? Belum. Cepat-cepat ya. Ada enggak jawabannya? Apa? Semua dibaca aja. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah belum? Oke, yang sudah selesai, perhatikan anak-anak sekalian terkait LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bapak minta tadi sudah didiskusikan sama anggota kelompoknya. Sudah. Jadi saya bagi kelompok 1, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya pada pertanyaan nomor 1. Silakan kelompok 1. Berikan kepala di antara dua tangan hingga dagu, berikan dada. Bunyikan kuku ke depan, posisi dagu menempel di dada. Pertanyaan nomor 2, silakan kelompok 2 untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelompok 2. Saya akan menjawab soal dari kelompok 2 tentang definisikan secara singkat kegagalan dalam melakukan bullying depan. Jawabannya adalah kegagalan dalam bullying depan disebabkan oleh 1. Tumpuan tangan terlalu lebar atau sempit, tangan tidak cepat memegang mulut saat setelah berbullying. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang berani menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan si Restu. Baik, saya di sini akan menyimpulkan dari pertanyaan nomor 3 mengenai gerak guling depan. Guling depan merupakan gerak badan berguling ke depan melalui bagian belakang atau biasa disebut dengan tungkuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadi melakukan kesalahan. Itu 7 tangan siapa tadi? Apa nama kamu? Melisa. Dari 7 kesalahan yang ada ini, kamu kesalahannya di mana tadi? Badan dihempaskan, kemudian tangan tidak cepat memegang mulut saat setelah berguling atau yang mana? Ya, setelah berguling kamu tidak bisa berkendara dengan baik. Kemudian Siti Aziza, apa kesalahannya si Aziza tadi? Saat kepalanya untuk tumpuan. Kepalanya untuk tumpuan, kemudian saat bertumpu tangannya tidak terlalu kuat. Dan yang 3 salah itu maju di sini. Kita amati ini teman kita ini masih kesulitan dalam melakukan guling depan. Ya, coba ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang mau bicara yang salah, silakan. Coba silakan kalian melakukannya secara sendiri-sendiri. Langsung, ayo. Nah, apa kesalahannya? Masih menyamping. Silakan. Ya, ayo. Oke, masih nyamping.
dari teman kalian yang 3 ini masih terjadi kesalahan, yang kita semangati sama-sama supaya mereka bisa melakukan bullying depan dengan baik. Nah sekarang siapa yang berani mengajari ketiga teman kalian di depan? Ini. Yang pertama itu posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga. Pandangannya lurus ke arah depan ya. Kemudian yang kedua yaitu kedua lengan dan kepala diturunkan. Badan dibungkukkan dan pandangan mengikuti telapak tangan. Kelima, gulingkan tubuh ke depan. Nah, ini udah bagus. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Restu sudah membimbing temannya awal sampai akhir tadi sudah bagus semua kalian melaksanakannya, walaupun ada beberapa peserta didik yang kesulitan, tetapi tadi setelah diajari oleh temannya alhamdulillah berhasil ya, berhasil. Jadi saya yakin semua peserta didik tadi dapat melakukannya. Selanjutnya ada yang berani menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Silakan. Ya, itu boleh silakan. Ya. Baik. Kesimpulan kegiatan pada hari ini yaitu dimulai dari yang pertama kita berbaris di depan. Yang terakhir mengulangi kesalahan. Mengulangi kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan yang sudah dipraktikkan oleh teman kalian tadi ya. Jadi terima kasih. Boleh tepuk tangan. Tanpa terasa kegiatan pembelajaran kita sudah berada di ujung waktu ya. Jadi sebelum kegiatan ini berakhir, ada satu lagi kegiatan yang harus kalian laksanakan, yaitu post test ya. Silakan dikerjakan, HP-nya dibuka, linknya Bapak kirim di WA group, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Silakan kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ya, dikirim ke linknya itu tadi, ada tulisan kirim di bawah. Jangan lupa diisi tadi, siapa yang akan isi? Melisa. Kalian pelajari, laki-laki dan perempuan semuanya ikut main sepak bola. Kemudian anak-anak sekalian pada kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Jadi walaupun tadi banyak yang tidak berani, mudah-mudahan setelah kegiatan pembelajaran PJOK atau materi senam lantai guling depan ini, yang pertama fisik ataupun jasmaninya menjadi sehat ya, jadi tidak ada yang sakit lagi. Ini si Barat tadi masih pusing kepalanya, semoga menjadi sehat. Kemudian semoga juga yang sudah melakukan guling depan atau kontrol depan ini mental keberaniannya menjadi meningkat. Kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk terakhir sebelum kita selesai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang berkenan memimpin doa? Ya, Firman Effendi, ketua kelas, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa agama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firman sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian ya, jadi sebelum ini Bapak tutup, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.